welcome back to my channel. Jadi kali ini aku masih akan bahas learning journey with my speech delay baby. Ya, ini sambungan dari video sebelumnya. Ini mumpung suamiku mau jagain anakku, jadi aku bisa bikin videonya sekaligus. So, kali ini aku akan bahas apa saja yang udah aku lakuin untuk mencegah anakku speech delay dari awal dia lahir ya. Yang pertama aku mau bahas dulu yang kayak biasa ya, aku udah googling cara-cara stimulasi anak supaya bisa berbicara, maksudnya sesuai usia perkembangannya loh ya, bukan yang speech delay ini. Kalau yang aku dapat itu cara pertama adalah sering ajak bicara yang pastinya ya. Terus berbicaralah pada anak pada situasi yang menyenangkan. Jadi jangan ketika lagi ribut atau dia lagi nangis terus kalian berusaha berbicara sama mereka. No, ciptakan ambience senyaman mungkin ya. Jadi buatlah anak itu merasa memang rumah mereka, bukan rumah, orang tua mereka adalah rumah ternyaman bagi mereka ya. Terus selain itu juga ada faktor pemberian makanan. Jadi berikanlah makanan sesuai apa ya? Jangan tekstur makanannya halus-halus melulu. Jadi kalau memang dia udah usianya naik tekstur, cobain naik tekstur. Tapi ini bertentangan lagi ya. Ini nanti jadi bahasnya GTM. Tapi kalau untuk speech delay itu kalian harus bertahap menaikkan tekstur makanan anak supaya organ oralnya ini terlatih, apalagi yang untuk mengunyah ini. Nah, kalau dia akunya kan rahangnya terlatih untuk bergerak, jadi dia bisa terlatih untuk berbicara sesuai usianya. Terus di sini juga nah, kalau ngomong sama anak itu, kalau ngobrol sama anak itu jangan sambil iya, bilang mama, no. Kalau anak kalian masih baby, digendong, eye contact. Halo nak, ini mama. Halo mama. Nah, itu kalau yang dari Google ya, yang dari googling. Terus seringlah ajak anak kalian bermain sambil, tapi mainnya jangan yang Legonya dihamburin, terus anak disuruh nyusun sendiri. No, kalau bisa kalian itu yang berinteraksi dengan anak mainnya. Jadi kan dia terangsang untuk berbahasa reseptif dan ekspresif. Nah, teori itu beda-beda ya. Di sini ada yang bilang tanggapi ocehannya dan perbaiki. Tapi ada yang bilang tidak perlu membetulkan omongan anak. Jadi kembali lagi kalian harus ngerti anak kalian itu yang mana. Kalau dia tipe yang ketika dia dibetulin itu dia nggak pede, ya biarkan aja dia. Yang penting kan bahasa ekspresifnya keluar. Nanti ketika dia udah agak besar dan agak bisa diberi pengertian, kalian baru pelan-pelan betulin. Jangan ketika anak kalian bilang maan. Kok maan sih? Makan. No. Kalian gak perlu betulin, tapi kalian, oh mau makan ya? Kalian konfirmasi, tapi dengan bahasa yang betul. Nah, kembali lagi semua, it's just a theory. Semua kembali ke mama dan papa ya. Jangan soalnya gini. Mostly ya, what I find out itu kebanyakan kalau parenting itu yang disalahin mamanya, bro. Padahal kan yang bikin berdua ya. Ya kan? Jadi parenting itu not only mommy but also daddy. Ya mungkin memang secara struktur bapak bekerja, ibu rawat anak, tapi untuk parenting itu berdua, mendidik itu berdua, bukan mama. Sabar. Jadi tolong netizen yang terhormat, ibu-ibu di luar sana yang melihat video saya atau siapapun, kalau ada anak misalkan anaknya nakal, anak ini nakal banget sih, nggak boleh ya, nggak ada anak nakal. Ya ini katakan gitulah ya ceritanya. Anak ini suka banget berantakin barang sih. Diajarin nggak sih sama mamanya? Mama yang kena. Kalau anaknya GTM, nggak mau makan, mamanya ini bisa masak nggak sih? Mamanya ini gimana sih? Kasih makan anaknya aja nggak becus. Mama yang kena, ibu, wanita, mama. Anaknya belum bisa ngomong. Oh, anaknya belum bisa ngomong ya? Mamanya nggak ngajakin ngomong mungkin. Mamanya lagi, mama, ibu, bunda, wanita yang salah. Padahal kalau parenting itu dua. Jadi minta tolong buat bunda-bunda yang nonton video ini, colek ayahnya di part ini. Ayah. Halo ayah, jangan lupa kalau parenting itu berdua. Jadi kalau yang menstimulasi anak bicara itu ayah dan bunda, bukan cuma ayah aja. Salah, bukan cuma bunda aja. Semuanya itu harus berdua.
bukan cuman bunda ya. Ayah, tolong, ayah capek bekerja, ibu juga stres loh di rumah. Jadi tolong dibantu juga dikit-dikit ya untuk parenting anaknya. Dan banyak-banyak belajar tentang parenting supaya ayah-ayah juga tahu. Gak melulu, bunda, si adik gak mau makan, kenapa ya? Loh, ayah kan juga harus belajar ya ayah ya. Kita belajar sama-sama ya. Oke, back to topic. Jadi itu tadi yang aku googling ya. Beberapa yang aku googling. Nah di sini aku mulai sharing pengalaman aku. Sebentar, ngelak pak. 3,000 years later. Nah kalau ini yang what I have done, yang aku udah lakuin dari anakku kecil, itu ada yang bilang kalau anak menyusui dan breastfeeding itu mengarahnya kayak lebih terlatih untuk bikin dia itu bisa cepat ngomong. Nah itu aku udah lakuin. Anakku itu menyusui sampai usia itu udah aku lakuin. Ini agak miring soalnya sambil ngecas, nggak apa-apa ya. Itu udah aku lakuin. Jadi anakku ini menyusui sampai kurang lebih 1 tahun 6 bulan. Jadi itu udah aku lakuin ya. Aku udah berikan dia, aku udah breastfeed dia, yang mana aku rasa itu melatih rahangnya dia. Yang kedua, aku lumayan sering sih ngoceh kadang. Jadi kadang kalau TV main juga aku, beruangnya kenapa ya, beruangnya ini ya, itu. Jadi aku juga saya merasa ya pak, kalau saya udah lumayan sering ajak dia ngomong untuk stimulasi. Dan sering juga saya ngomongnya ke dia itu eye contact. Ya waktu dia menyusui sih. Yang ketiga itu tekstur makanan. Kalau saya juga saya naikin, maksudnya ada anak yang sampai 3 tahun dia masih makan bubur halus. Enggak, anak saya sekarang makannya nasi, daging, meski kadang daging keloloten ya, tapi dia makan table food. Jadi apa yang kami makan di meja, dia juga makan, meskipun mostly pakai kuah karena seret kalau nggak pakai kuah. Tapi kayak yang keras, biskuit, daging, kerupuk, dia makan. Nasi putih, nasi goreng keras, dia makan. Roti dia makan, dia kunyah. Bakpao dia makan, dia kunyah. Tapi aku kemarin habis konsultasi sama salah satu teman psikolog anak, dia bilang coba kamu beri dia lebih banyak sayur. Memang kan kalau sayur kayak sawi gitu dia harus punya extra hard supaya nggak keloloten. Sama buah-buah yang crunchy. Jadi mungkin kayak apel gitu. Dia apel makan sih tapi by the way. Nah terus yang berikutnya itu, terus untuk yang oral ini, yang untuk rahangnya, untuk mengartikulasi itu, yang aku tahu ya, itu anak harus juga selain mengunyah, dia juga harus mampu menyedot dan meniup. Kalau nyedot dia udah aku ajarin dari usia setahun dia udah minum pakai sedotan. Tapi PR-nya mungkin ya memang nyebul dia belum. Tapi kan this is what I've done, untuk aku rasa untuk supaya dia bicaranya nggak terlambat. Aku udah lakuin itu semua. Aku udah netein, aku udah naikin tekstur makanan, maksudnya sesuai dengan perkembangannya dia. Terus aku juga ajak dia ngobrol, aku juga do the eye contact. Tapi ya still he got speech delay. Nah, jadi di luar itu yang udah aku pernah lakuin, sekarang since aku mulai khawatir ya Bu. Mulai khawatir karena sejujurnya banyak pro dan kontra soal speech delay ini. Yang aku tahu batas anak toleransi itu 5 tahun. Jadi kalau sampai 5 tahun dia belum ngomong, it's a big question. Tapi ada juga yang bilang 3 tahun. Ya, it's a different theory ya. Balik lagi kalian mau percaya yang mana? Dari omongan orang juga kan. Beberapa teman-teman guru bilang, "Gak apa-apa ini, nanti kan pasti ngomong. Kan mamanya kayak gini, doyan ngomong. Nanti pasti adanya ngomong." Kayak gitu. Jadi kayak aku tuh mau terapi mau enggak ya, selain terapi mostly mehong ya Bu. Aku juga sempet bawa ke dokter kan. Yang satu itu memang ahlinya ahli gizi sih. Beliau bilang, "Gak apa-apa, waktu itu si anakku 2 tahun, dia belum ngomong kan. Gak apa-apa, ini nanti ngomong kok, pokoknya distimulasi aja terus, diajakin ngomong, gak apa-apa." Jadi sedikit lega ya. Yang satunya memang DSA-nya dia, dan ternyata dia juga pegang tumbuh kembang. Santai banget tuh dokter. Makanya dia dokter kesukaan suamiku. Tahu kan, bapak-bapak paling panik kalau istrinya dipanikin sama dokter. Waktu aku bilang, "Dok, ini belum ngomong loh." Waktu itu udah 2 tahun lebih lah. "Oh gak apa-apa, nanti sekolah kan ngomong-ngomong sendiri." Ya jadi
Aku kayak, iya ya, gak usah dipaksa lah, kan aku juga udah menstimulasi dia. Nah itu ingat ya, kalian berkonsultasi dengan expertnya, tapi tetap decision is yours. Papa dan mama yang memutuskan apakah anak ini mau diterapikan kalau memang dananya cukup. Nah kalau soal ada temen yang pernah terapin anaknya pakai BPJS, tapi tahu kan BPJS, kalau saya dengar cerita teman saya nggak saranin untuk terapi pakai BPJS. Karena dari cerita teman saya, anaknya tuh dimasukin di ruangan, dipaksa berbicara, diikat, disentak-sentak. Oh my god. Memang mungkin ada metode untuk, tapi setahu saya itu untuk anak special needs ya, bukan untuk anak normal. Itu even bikin anak teman saya itu trauma. Jadi ketika dia sudah sampai di tempat terapi, dia nangis setengah mati. Nah, that's why ya kalau kalian merasa anak kalian terlambat bicara, ada keterlambatan perkembangan dan butuh terapi, dan kalian punya dana, atau kalian orang tua yang bermindset uang itu bisa dicari, yang penting anak saya nomor 1, ya silakan kalian find expert dan terapikan di situ supaya anak kalian ditangani secara baik. Nah tapi buat ibu-ibu nih yang hemat, yang pelit kayak gue, atau ibu-ibu yang dananya terbatas, kalian bisa lakukan hal-hal yang sudah aku lakuin, atau kalian juga mau googling sendiri, silakan. Untuk next episode, di episode selanjutnya saya akan bahas beberapa cara yang sudah saya lakukan untuk menstimulasi anak saya ketika saya sadar kalau dia speech delay. Oke, so stay tuned on this channel. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like juga. Dan kalau kalian punya pengalaman serupa, atau kalian mau kasih pencerahan buat bunda-bunda, mami-mami, mama-mama yang anaknya juga speech delay, leave your comment down below. So see you on the next video. Thank you guys, bye.